Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5311. Charlie bertanya lagi. Bagaimana kalian memilih orang yang diuji waktu itu? Apakah ada kemungkinan orang ini mengatur agar pasien datang terlebih dahulu, dan kemudian datang ke klinik untuk disarankan metode pengujian, dan diam-diam berkolusi untuk menang? Ini Anthony merenung, dan terdiam. Aku tidak punya bukti, tapi aku tidak mengesampingkan kemungkinan itu, El. Kemudian, Anthony berkata dengan serius, tapi, Tuan Wade, Taoisme selalu memperhatikan pengembangan pikiran dan karakter. Master Houghton ini seharusnya tidak tahu malu, kan? Charlie tampak tersenyum penuh arti, dan berkata dengan santai, jika dia benar-benar orang yang memupuk pikiran dan karakter, mengapa dia bertaruh dengan orang lain di sini? Sama seperti para biksu di kuil dan pendeta di gereja, jika mereka bergaul dengan orang-orang bertenaga sepanjang hari, dan mereka berbau seperti tembaga, bagaimana mereka bisa benar-benar mengolah pikiran mereka? Charlie berkata demikian, karena menurut Queen, Master Houghton memiliki banyak persahabatan dengan neneknya. Dalam pandangan Charlie, hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan sejati adalah cuek terhadap kekayaan dan kekayaan. Jika dia menghabiskan seluruh energinya untuk berteman dengan orang-orang yang berkuasa, bagaimana hatinya bisa murni? Secara alami, Master Houghton ini juga sama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sangat tidak mungkin bagi orang seperti dia untuk berteman dengan pejabat tinggi seperti neneknya. Jika dia tidak harus menghabiskan waktu puluhan tahun dengan hati-hati mengatur dirinya sendiri, mempromosikan dirinya sendiri dan mengemas dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berada di mata neneknya? Dari sini juga terlihat bahwa utilitarianisme orang ini pasti sangat berat. Adakah yang tidak biasa bagi seseorang dengan pikiran yang sangat bermanfaat untuk melakukan beberapa trik saat bertaruh? Sila juga tiba-tiba menyadari saat ini, dan berseru, Tuan Wade, kamu benar. Saya pikir orang itu sangat licik. Kata-katanya juga sangat provokatif. Saat itu, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata di depan pasien. Kakek sangat sulit menghindar. Jika dia tidak setuju dengannya saat itu, dia tidak akan bisa mundur sama sekali. Kalau kamu mengatakan dia memperkenalkan pasien palsu terlebih dahulu, menurutku itu sangat mungkin. Anthony menghela napas saat ini dan berkata, sekarang sudah terlambat. Saat itu, ada begitu banyak pasien yang melihat saya kalah darinya di tempat. Saya, Anthony, dan 3 kata, Serene World Clinic, sudah dikalahkan di Aurus Hill. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia curang, tidak ada cara untuk menebusnya. Charlie sedikit tersenyum. Tentu saja begitu. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, Dr. Simmons, kamu bilang dia memiliki kuali obat leluhur. Jenis kuali obat apa? Anthony berkata dengan tergesa-gesa. Itu adalah kualitas untuk mendefinisikan Tao. Besarnya seukuran bola rugby. Kelihatannya terbuat dari tembaga, bentuknya seperti bejana berkaki 3 dengan telinga yang ditangkupkan dan penutup yang serasi. Ada pola naga yang terbuat dari kerawang di seluruh permukaan kuali, yang pengerjaannya terlihat sangat indah. Menurut dia, itu diturunkan oleh leluhurnya dan secara khusus digunakan untuk memahami ramuan. Charlie penuh minat, dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, mungkin benda ini benar-benar bagus untuk menentukan. Setelah itu, dia bertanya lagi, apakah pria itu mengatakan kapan dia akan datang? Anthony berkata, dia bilang akan datang besok pagi pukul 8. Akan tepat waktu untuk menutup plakat yang dia tempatkan di pintu. Charlie ingat plakat yang tertutup satin merah di pintu, sedikit tersenyum, dan berjalan keluar pintu. Berdiri diam di depan plakat, Charlie tanpa basa-basi mengulurkan tangan dan merobek kain satin merah di atasnya. Menampilkan 3 karakter berlapis emas, Houghton Clinic. Charlie membungkuk, lalu menarik tangga dari samping, mengambil plakat Serene World Clinic yang telah dilepas dengan 1 tangan, dan menggantung kembali plakat itu.
Anthony berkata dengan gugup. Tuan Wade, kamu tidak dapat melakukannya. Kalau kamu menggantungkan plakat ini, tetap saja saya akan menjadi orang tua yang mau berjudi tetapi menolak mengaku kalah. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Plakat digantung untuk memberitahu dia bahwa sesuatu telah terjadi pada masalah ini. Dia pasti akan datang untuk menanganinya. Saya akan datang dan menemuinya ketika tiba saatnya. Bab 5312. Charlie tahu bahwa Master Houghton sedang terburu-buru untuk awet muda. Karena dia telah menemukan Anthony. Tidak peduli apakah dia tahu identitas dirinya atau tidak. Dia tidak bisa membiarkan terus seperti ini di Aurus Hill. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah mengambil inisiatif. Namun, Charlie juga memikirkan satu hal, yaitu, karena Master Houghton akrab dengan neneknya, apakah dia pernah bertemu dengan orang tuanya juga atau tidak? Jika dia pernah melihat orang tuanya, dia mungkin bisa menebak identitasnya berdasarkan kesamaan antara yang terjadi dan ayahnya. Rencana Charlie adalah, jika Master Houghton mengekstrak identitasnya, dia tidak akan berhenti melakukan apapun dan langsung menahannya. Segera, dia berkata kepada Anthony, Dr. Simmons, kamu dan Sila pulang dulu. Jangan khawatir di sini. Aku akan datang ke sini tepat waktu besok pagi. Tuan Wade, saya akan kembali besok pagi. Charlie melayang ringan di Sila, mengintip ke sisinya, dan mengeluarkan sesuatu di telinga. Sila segera mengangguk ragu dan berkata, Oke Tuan Wade, aku akan mengurusnya. Charlie mengangguk dan menghibur. Jangan khawatir, saya akan membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan papan nama Serene World Clinic disingkirkan. Keesokan harinya, Charlie datang ke Serene World Clinic pukul 7 pagi. Saat ini, aula klinik telah memasang pemberitahuan bahwa klinik ditutup hari ini. Dan plakat Serene World Clinic masih tergantung di pintu masuk utama, sedangkan plakat Houghton Clinic disisihkan. Anthony mengenakan gaun panjang sejak awal dan menunggu di sini dengan gugup. Ketika dia melihat Charlie masuk, dia mendorong maju dan berkata, Tuan Wade, kamu di sini. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, Tuan Simmons, Sila sudah di sini. Anthony berkata, kembali ke Tuan Wade. Sila tadi menelepon saya dan mengatakan sudah waktunya. Oke, Charlie sedikit mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Simmons istirahat saja di belakang. Saya akan menunggu di sini sampai Master Houghton datang. Anthony bertanya, Tuan Wade, apa kamu ingin saya menunggu juga di sini bersamamu? Tidak, Charlie berkata dengan ringan. Ketika kamu harus keluar, aku akan memanggilmu. Oke, Anthony mengangguk, menangkupkan tangan ke Charlie, dan dengan penuh hormat berkata, Tuan Wade, saya menunggu panggilanmu. Setelah itu, Anthony berbalik dan pergi ke ruang tunggu di belakang. Charlie bangkit dan membawa plakat Houghton Clinic. Dia melemparkannya ke depan kursi, lalu duduk dan menginjak plakat itu. Segera, seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan janggut panjang berjalan ke gerbang dengan agresif. Orang ini adalah Master Houghton yang terbang ribuan juta dari Amerika Serikat ke Aurus Hill untuk mencari petunjuk tentang pil peremajaan. Pada saat ini, Master Houghton melihat bahwa plakat Serene World Clinic masih tergantung, dan ekspresi tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan. Dengan tangan di belakang, dia melangkah dengan langkah besar. Begitu dia masuk, dia berkata dengan keras, Mana Anthony? Kamu sudah setuju untuk mengemasi barang-barang dan melepas plakat Serene World Clinic, dan berangkat tadi malam. Mengapa dia tidak melakukannya? Duduk di kursi, Charlie menatap Master Houghton. Dia melihat bahwa meskipun tidak ada aura di tubuh orang ini, tetapi dia memiliki sedikit energi sejati, dan telah mencapai tingkat prajurit bintang 8. Bab 5313. Seorang pendeta Tao dapat memiliki kekuatan prajurit bintang 8. Yang benar-benar membuat Charlie sedikit terkesan. Pada saat ini, Master Houghton telah memanggil namun tidak ada yang menjawabnya. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kesal, dan bertanya di mana Anthony. Berani mempertahankan papan nama Serene World Clinic, tetapi sembunyikan dirinya dan tidak berani keluar. Pada saat ini,
Charlie sengaja batuk 2 kali, meregangkan pinggangnya dan berdiri, dan berkata dengan tidak puas, "Apa yang kamu teriakkan pagi-pagi sekali di sini? Apa otakmu terjepit di pintu? Jika otakmu benar-benar terjepit di pintu, kamu harus menelepon 120 dan pergi ke gawat darurat di rumah sakit." Master Houghton menatap Charlie yang tiba-tiba berdiri. Dia bertanya dengan cemberut, "Siapa kamu?" Charlie masih khawatir dia mungkin telah bertemu ayahnya. Dia dengan sengaja bertanya, "Kamu tidak mengenal saya?" Master Houghton menatap Charlie dan bertanya dengan nada dingin, "Nak, saya tidak bertemu kamu saat saya datang ke sini terakhir kali. Apakah kamu seorang teman di sini?" Charlie menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Tidak ada klinik medis yang mampu membayar saya untuk menjadi seorang teman." Master Houghton mengerutkan kening dengan sepasang alis pedang, dan berkata dengan nada buruk, "Nak, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Minta Anthony keluar segera, ini sudah pukul 8, dan aku akan menutup plakat Serene World Clinic." Setelah itu, dia teringat sesuatu, dan dengan marah berkata, "Di mana plakat Houghton Clinic saya?" Charlie menunjuk ke plakat berlapis emas yang sudah dia injak. Dia tersenyum dan berkata, "Maksudmu yang saya injak ini, kan?" Master Houghton melihat plakat Houghton Clinic diinjak Charlie. Bukan hanya diinjak, juga penuh dengan debu dan cetakan sepatu. Dan cat emasnya bahkan diinjak-injak. Dia menjadi marah, menunjuk ke arah Charlie dan berteriak dengan marah, "Nak, kamu begitu berani menginjak plakatku. Kamu tidak sabar ingin mati." Setelah itu, dia mengangkat tinjunya dan membuat gerakan bertarung. Charlie meringkuk bibirnya dan berkata dengan sinis, "Oh, kamu orang tua yang sangat agung. Kamu ingin mengalahkan orang lain di sini pagi-pagi. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu membayar dengan celanamu." Master Houghton mencibir sinis, "Anak bodoh. Beraninya berbicara omong kosong di depanku. Jika bukan karena Sanxing tertinggi, aku pasti akan membunuhmu." Charlie juga mencibir, "Oh, karena kamu percaya Sanxing tertinggi, berarti kamu seorang pendeta Tao. Kalau kamu berlatih seni bela diri dan Taoisme di kuil Tao, apa kamu dilakukan di sini dengan mengalahkan orang? Apa perbedaan kamu dengan pendeta yang suka menganiaya orang? Meskipun saya tidak percaya pada Sanxing tertinggi, aku merasa malu untuk mereka. Bagaimana mungkin orang sepertimu lulus dari sekte Tao yang berusia 1000 tahun? Benar-benar memalukan. Kamu." Master Houghton semakin marah. Selama bertahun-tahun, dia menjadi guru Tao yang terkenal karena kemampuannya untuk memurnikan beberapa ramuan tingkat rendah yang dapat meningkatkan energi sejati. Tak terhitung penganut Tao yang memujanya. Dan banyak orang Cina kaya raya juga menjadi pengikutnya yang mempersembahkan sejumlah besar uang dupa untuknya. Dapat dikatakan bahwa dia seperti keberadaan bintang-bintang. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang anak yang tampaknya tidak memiliki reiki sama sekali, dan yang bahkan tidak masuk sekolah seni bela diri, akan berani berbicara omong kosong di depannya, dan meremehkan dirinya. Marah, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, kamu sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Setelah itu, tinju berat itu mengayun ke arah Charlie. Tapi Charlie tidak takut sama sekali. Jangankan menghindar, dia memandangnya dengan provokatif. Lalu berkata dengan ringan, "Kamu ingin bertarung? Aku akan memberitahumu apa artinya naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon dari saya dapat membuat kamu menjadi target yang paling dicari di Aorus Hill." Begitu Charlie mengatakan ini, ekspresi Master Houghton tiba-tiba menjadi heran. Segera setelah itu, dia menghentikan tinju yang dia ayunkan. Bukannya dia takut pada Charlie, tetapi dia memahami kebenaran dari kata-kata Charlie. Anak ini pasti ular lokal di Aorus Hill. Meskipun saya tidak takut padanya, saya orang baru di sini dan saya tidak punya koneksi. Setelah memukulinya, polisi akan menangkap saya di mana-mana. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk tetap tinggal di Aorus Hill. Dan dalam hal ini, saya akan menunda tujuan terpenting saya untuk datang ke Aorus Hill. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Lupakan saja.
Aku beri kamu kesempatan menjalani hidup hari ini. Pada titik ini, Master Houghton menarik tinjunya. Dia menatap Charlie dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Nak, hari ini adalah takdirmu. Saya tidak ingin membunuh orang di sini. Kalau tidak, berdasarkan kata-katamu yang tidak sopan kepadaku tadi, aku pasti sudah mengirimmu untuk bertemu Sanshing tertinggi." Charlie meludah dan terus mengejek, "Aku, mulutmu orang tua lumayan keras. Bukan karena aku meremehkanmu. Tapi untungnya kamu tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Tuan, kalau begitu jangan pegang selangkanganmu dan katakan bahwa aku tidak menghormati lelaki tua." Bab 5314. Persetan. Pada saat ini, Master Houghton menahan amarahnya. Dia tidak menyangka bahwa anak di depannya begitu murah hingga membuat orang ingin membunuhnya. Jelas dia adalah orang yang menyelamatkan nyawa anjingnya dan membiarkannya pergi. Tetapi alih-alih mengakuinya, dia bahkan mengatakan kata-kata yang tidak sopan pada dirinya. Ini tidak dapat ditoleransi. Namun, semakin Charlie membuatnya marah, semakin dia tidak berani melawan Charlie. Ini tidak benar. Dia takut pada Charlie. Terutama karena dia takut menyebabkan insiden keamanan publik, atau bahkan kasus kriminal. Jika itu terjadi, polisi akan terlibat. Meskipun dia seorang seniman bela diri bintang 8, dia tidak akan pernah berani menghadapi polisi di kota metropolitan seperti Aurus Hill. Menurut pendapatnya, sangat mudah untuk membunuh Charlie. Cukup satu pukulan sudah dapat menghancurkan otaknya. Namun, bagaimana mengakhiri setelah pertarungan menjadi sangat merepotkan. Begitu dia menjadi buronan di Aurus Hill, bagaimana dia bisa menemukan keberadaan pil peremajaan dengan ketenangan pikiran. Selain itu, dia menginginkan Serene World Clinic Anthony adalah karena setelah banyak pertanyaan, dia mengetahui bahwa Anthony ini adalah dokter Tiongkok paling terkenal di Aurus Hill. Dan ada desas-desus bahwa dia pernah menyembuhkan orang lumpuh dengan sejenis obat ajaib. Dia harus sabar. Pada saat itu, dia menyadari bahwa jika hal ini benar, maka Anthony mungkin memiliki obat mujarab yang sama dengan Queen. Dia berpura-pura menjadi pasien beberapa kali sebelumnya dan datang untuk mencobanya. Tetapi dia menemukan bahwa meskipun Anthony memiliki keterampilan medis yang baik dalam pengobatan Tiongkok, dia tidak mahir dalam alkimia. Tidak mungkin dia yang menyempurnakan ramuan yang mengubah pembusukan menjadi sihir. Jadi, dia menggerakkan pikirannya yang bengkok. Dia ingin menggunakan metode agresif untuk memaksa Anthony bersaing dengan dirinya dalam keterampilan medis. Kemudian merancangnya untuk kehilangan Serene World Clinic untuk dirinya. Dengan cara ini, jika ada orang yang cakap di belakang Anthony, dia mungkin bisa menarik orang tersebut. Jika Anthony tidak memiliki orang yang cakap di belakangnya, maka dia akan terkenal di Aurus Hill jika dia mengalahkannya dalam keterampilan medis dan menduduki Serene World Clinic-nya. Dengan ketenaran, ada juga modal untuk segera mendapatkan pijakan di Aurus Hill. Dan dia sangat jelas bahwa apakah itu keterampilan medis atau metafisika, talenta terbaik di dua bidang ini akan menjadi objek pengejaran orang kaya dan berkuasa. Begitu dia menggantikan Anthony, dia pasti akan menjadi dokter jenius yang sangat dicari di mata pejabat Aurus Hill. Ini juga akan memfasilitasi integrasinya yang cepat ke dalam masyarakat kelas atas Aurus Hill. Juga akan memudahkan dia untuk menanyakan informasi. Justru karena inilah Serene World Clinic menjadi pertempuran pertama yang dia bertekad untuk menangkan. Meskipun Charlie di depannya sombong, Master Houghton tidak berpikir Charlie akan menjadi orang yang cakap di belakang Anthony. Dia hanya menganggapnya sebagai badut. Saat ini, badut balok lompat ini terus melompat di depannya, yang benar-benar membuatnya kesal. Namun dia tidak bisa memukulnya. Jadi dia berkata dengan wajah gelap, "Nak, tahukah kamu, aku belum pernah menemui siapapun yang berani bicara padauk dan bertarung sepertimu." Charlie meringkuk bibirnya. "Kamu husky menempelkan kemoceng di pantatmu. Berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Kalau kamu terus berpura-pura agresif, ayo pergi ke kantor polisi di seberang jalan. Jangan membuatku kesal di sini." "Kamu." Master Houghton marah lagi dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Namun ketika dia mendengar ada kantor polisi di seberang,
Dia hanya bisa dengan paksa menghilangkan dorongan hatinya. Tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya, dia melompat-lompat di tempat dan berkata, "Nak, siapa kamu? Mengapa kamu mempermalukan orang tua ini di sini lagi dan lagi? Di semua keadilan, bahkan jika kamu tidak takut dengan kekuatanku, kamu harus memberikan wajah pada lelaki tua ini ketika kamu melihat usianya." Charlie mendengus dan berkata, "Berlari ke arahku seperti anjing liar di pagi hari dan berteriak padaku. Dan kamu memintaku memberimu wajah. Aku tahu siapa kamu." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ayo, ceritakan. Siapa namamu? Kemana tujuanmu?" Bab 5315. Aku, tinju Master Houghton berderak karena marah, dan tubuhnya bergetar seperti pasien Parkinson. Dia menaruh gigi dan berkata, "Namaku Chadrick Houghton. Di Amerika Utara, semua orang menghormatiku sebagai Master Houghton." Charlie membungkusnya, menatapnya dari atas ke bawah, dan bertanya, "Hanya kamu, Master Houghton?" Chadrick penuh gigi dan berkata, "Itu benar. Aku Tuan Houghton." Charlie mendecakkan suaranya dan berkata, "Oh, semua orang memanggilku Master Wade, tapi namamu Master Houghton. Kamu adalah langit. Kamu lebih dariku. Dalam hal ini kamu lebih hebat dariku." Chadrick berpikir bahwa Charlie masih dengan sengaja mengejeknya. Dia berkata dengan marah, "Nak, kamu benar-benar fasih. Tapi aku tidak ingin berbicara omong kosong padamu. Aku datang ke sini untuk menemui Anthony. Di mana dia? Suruh dia keluar dan berbicara denganku." Begitu kata-kata itu jatuh, Sila berlari dengan cepat. Saat dia berlari, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya sudah melakukan semua yang kamu minta." Chadrick menatap Sila, dan segera bertanya, "Gadis, di mana kakekmu? Mengapa kamu mengatakan itu? Kemarin kakekmu sudah mengaku kalah, dan mengapa dia menjadi kura-kura hari ini?" Sila menyeringai, "Bajingan tua, kakek saya bukan kura-kura. Kamu yang kura-kura. Kamu orang yang mati-mati menjulurkan kepalanya untuk menggigit seseorang kura-kura tua. Kamu." Memikirkan deskripsi Sila, Chadrick menjadi pucat karena marah. Dia mengutuk dengan marah, "Oke, kalau Anthony tidak keluar, saya akan mengambil plakatnya sendiri." Charlie segera menghentikannya. "Tunggu. Kamu bajingan tua benar-benar bau dan tidak tahu malu. Kamu berani datang ke klinik orang lain untuk mengambil plakat orang lain. Kamu seorang bandit." Chadrick berkata dengan dingin. Dia, Anthony, sudah kehilangan Serene World Clinic ini kemarin. Dan dia bersedia menerima taruhan. Jadi apakah dia ingin mengingkari janjinya? Charlie menyetujuinya dan berkata, "Oh, saya khawatir kamu tidak memahami hukum, Pak Tua. Untuk klinik medis seperti itu, termasuk dekorasi dan perabotan di dalamnya, harganya setidaknya 1 juta. Kamu bilang bahwa orang lain kalah darimu. Kamu sudah berjudi jutaan secara ilegal." Setelah itu, dia langsung berkata kepada Sila, "Sila, telepon 110 dan hubungi polisi. Saya ingin melihat apa yang polisi katakan." Chadrick menjadi cemas, menginjak kakinya dan berkata, Kamu jelas bajingan nakal." Charlie mencibir, "Aku bukan bajingan. Kamu sendiri yang bertaruh. Kamu punya saksi, bukan?" Chadrick berkata dengan dingin, "Tentu saja saya punya saksi. Semua orang yang melihat dokter di sini kemarin adalah saksi saya. Di antara mereka adalah wanita yang mengajukan diri untuk menjadi subjek taruhan kami saat saya bersaing dengan Anthony. Dia juga bisa membuktikan." Charlie bertanya lagi, "Kalau begitu beritahu saya, dengan apa kamu bertaruh?" Chadrick berkata dengan arogan, "Bandingkan denyut nadi. Pertama, siapa yang bisa menentukan usia lawan? Dan kedua, siapa yang bisa menentukan keakuratannya?" Charlie tidak menunggu dia selesai, langsung memotongnya, dan berkata, Oke, jangan bicarakan itu. Bicarakan saja yang pertama titik. Saya ingin tahu, bagaimana kamu mengukur denyut nadi untuk menebak usia? Apa aturan yang ditetapkan?" Chadrick berkata dengan dingin, "Aturannya adalah kami berdua akan mengukur denyut nadi wanita itu bersama-sama, dan kemudian menulis tanggal lahir di atas kertas.
Lalu kami meminta wanita itu mengeluarkan kartu identitasnya. Siapapun yang menebak yang paling dekat dengan tanggal lahir wanita itu, dia yang menang. Charlie mengangguk, lalu bertanya, bagaimana hasilnya? Chadrick segera berkata dengan lantang, kemarin, saya menebak tanggal 8 Agustus tahun 1966. Anthony menebak tanggal 1 Maret tahun 1967. Tanggal kelahiran di KTP wanita itu adalah tanggal 15 Agustus tahun 1966. Tebakan saya hanya selisih 1 minggu. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu sangat hebat? Denyut nadi dapat mengetahui ulang tahun pihak lain, dan kesalahannya hanya 7 hari. Chadrick bersinar dan berkata, kamu kata di dasar sumur. Aku tahu banyak. Charlie bertepuk tangan, mengulurkan tangannya ke sana. Dia berkata, ayo, periksa denyut nadiku untuk melihat tahun, bulan, dan tanggal ulang tahunku. Kalau kesalahan lebih dari 7 hari, hati-hati, aku akan menamparmu. Bab 5316. Melihat Charlie mengancam akan menamparnya, dia mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan di sekitar wajahnya. Chadrick benar-benar ingin mencabik-cabiknya, karena dia tidak pernah mengalami rasa kasihan seperti itu dalam hidupnya. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia masih memiliki masalah penting di Aurus Hill, dan dia akan pergi ke kantor polisi ketika dia keluar, bahkan jika ada kebencian yang sangat besar di hatinya, dia hanya bisa menekannya dengan putus asa saat ini. Melihat wajahnya memucat dan seluruh tubuhnya seperti panci presto yang akan meledak, Charlie mencibir, ada apa? Kamu tidak berani memeriksa denyut nadiku. Aku melihatmu gagal tua. Kemarin kamu curang dan mengalahkan Dr. Simmons. Jika tidak, mengapa kamu tidak berani memeriksa denyut nadi saya? Charlie curiga Chadrick ini telah mengatur tipuan untuk Anthony. Namun melihat bahwa dia ternyata adalah prajurit bintang 8, dia semakin mengkonfirmasi dugaannya. Seorang seniman bela diri bintang 8 pasti menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni bela diri setiap hari. Bahkan jika orang seperti dia memiliki bakat menjadi dokter top Tiongkok, dia sama sekali tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menjadi dokter top Tiongkok. Di dunia ini, ada banyak ilmuwan terkemuka yang bisa memenangkan hadiah Nobel. Dan ada juga master seni yang bisa mempelajari alat musik tertentu atau lukisan tertentu dengan sempurna. Dan ada banyak atlet yang bisa berlatih olahraga untuk menjadi juara dunia. Namun, siapa yang pernah mendengar pemenang hadiah Nobel bisa menjadi pianis top dunia sekaligus juara Olimpiade? Energi manusia selalu terbatas. Karena Chadrick seorang seniman bela diri bintang 8, pasti dia tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk menjadi pemimpin di bidang lain. Pada saat ini, melihat Charlie berpose agresif sepanjang waktu, Chadrick merasa sedikit gugup di hatinya. Meskipun dia adalah seorang guru Tao Langit, dia dapat dianggap sebagai sosok yang hebat. Tetapi selama bertahun-tahun, energi utamanya dicurahkan untuk berlatih seni bela diri. Dan energi sekundernya dia gunakan untuk mempelajari pemurnian beberapa obat mujarab tingkat rendah. Dia sama sekali tidak mempelajari pengobatan Tiongkok. Namun, bukan karena dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis. Bagaimanapun juga, sekolah Tao itu bagus dalam keterampilan medis. Dia masih lebih baik daripada kebanyakan dokter Tiongkok dengan level terbatas. Tetapi dibandingkan dengan Anthony, seorang ahli pengobatan, masih ada celah besar. Ketika dia jatuh cinta dengan Serene World Clinic milik Anthony, sekaligus ingin menempati sarang murai dan mencapai Anthony untuk segera mendapatkan pijakan di Aurus Hill, dia berpikir untuk menggali lubang untuk Anthony. Karena keahlian medisnya tidak sebaik Anthony, dia sengaja mencari beberapa pasien. Dia mengambil kesempatan untuk bersaing dengan Anthony dalam keterampilan medis. Semua pasien wanita yang datang kemarin sudah diatur olehnya. Selama Anthony sepakat dalam persaingan di dekatnya, tidak peduli siapa yang dipilih Anthony untuk menjadi tolok ukur kompetisi, dia pasti akan kalah. Dia telah menggiring Anthony, dan menggunakan saksi di tempat kejadian untuk menekan Anthony. Anthony tidak bermaksud sama sekali. Tapi Charlie bukanlah Anthony. Anthony merasa mungkin semuanya baik-baik saja karena dia memilih patokan untuk kompetisi dari beberapa pasien.
Tapi Charlie merasa ini terdengar agak rumit. Melihat Chadrick masih tidak berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu tidak berani bersaing denganku? Saya pikir kamu pembohong. Sebelum saya memanggil polisi dan menangkapmu, keluarlah sejauh mungkin." Chadrick menggertakkan giginya dan berkata, "Siapa bilang aku tidak berani? Hanya saja kamu dan Anthony berada di perahu yang sama. Apa gunanya aku memeriksa denyut nadimu? Bahkan jika tebakanku benar, kamu akan mengatakan aku tidak menebak dengan benar." Charlie tersenyum dan langsung mengungkapkan identitasnya. Dia mengeluarkan kartu identitasnya, meletakkannya di atas meja. Charlie berkata dengan ringan, "Ayo, KTP saya di sini. Periksa denyut nadi saya. Asalkan tanggal lahir yang kamu tebak hanya selisih 7 hari. Saya akan menganggap kamu sebagai pemenang." Bab 5317. Chadrick tiba-tiba menjadi gelisah. Hal-hal seperti menebak usia itu sendiri tidak meratakan itu. Kemarin, dia takut Anthony memiliki kemampuan menentukan usia pihak lain. Sebelum dia meminta mereka untuk bertindak, dia sudah menemukan orang yang mengeluarkan sertifikat palsu, memberi mereka ide palsu, dan sengaja menyimpangkan ulang tahun dan usia sebenarnya 1 atau 2 tahun untuk jaminan ganda. Bukan hanya memberitahu Chadrick penjelasan terlebih dahulu, tetapi juga membingungkan jawaban yang sebenarnya. Meskipun demikian Anthony sangat mampu. Tebakan Anthony tidak akan cocok dengan KTP. Sekarang Charlie melancarkan serangan. Bagaimana mungkin dia berani bertarung dengan santai? Jadi, dia berkata dengan suara dingin, apa itu KTP? KTP juga bisa dipalsukan. Kalau kamu membuat KTP palsu untuk menipu saya dan mengubah tanggal lahir, saya tidak mungkin menebak usia di kartu ID kamu. Aku akan kalah." Setelah mendengar pertanyaannya, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sepertinya kamu tidak menyukai junior seperti ini." "Sayang sekali. Mungkinkah kamu hanya mengandalkan trik kecil ini untuk mengalahkan Dr. Simmons kemarin?" Chadrick segera menyangkalnya. "Tentu saja tidak. Saya mengalahkan Anthony karena kemampuan saya yang sebenarnya. Saya hanya berpikir, kamu tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama. Kamu mungkin ingin sengaja menipuku." Charlie mengangguk. "Kamu takut aku berkolusi dengan Dr. Simmons untuk menipu kamu, kan?" Chadrick segera berkata, "Itu benar." "Oke." Charlie sedikit tersenyum dan berkata kepada Sila, "Sila, undangan semua orang yang saya minta untuk kamu masuk." Sila dengan cepat berkata, "Oke, Tuan Wade." Setelah berbicara, dia segera berlari keluar dan melayang selesai. Segera, memikirkan wanita dari berbagai usia di bawah masuk. Beberapa di antaranya terlihat berusia awal 20-an, dan beberapa yang terlihat berusia setidaknya 60 atau 70 tahun. Setelah orang-orang ini masuk, mereka semua berdiri tegak. Charlie menatap Chadrick yang tercengang, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Master Houghton. Para wanita ini semua disewa oleh saya dari pasar tenaga kerja Aurus Hill di awal pagi. Saya meminta mereka datang, agar kamu bisa menebak usia mereka dengan benar. Aturannya yang baru saja saya katana. Kesalahan tidak boleh lebih dari 7 hari." Chadrick sangat bingung di dalam hatinya, tetapi mulutnya sengaja menyindir berkata, "Bagaimana aku tahu jika orang-orang ini tidak diatur olehmu? Saya meminta Sila mengundang semua wanita ini." Charlie berkata lagi, "Tentu saja. Yang paling penting adalah masalah pengaturan yang kamu sebutkan. Saya meminta Sila membawa mereka ke kantor polisi untuk mengeluarkan sertifikat tanggal lahir. Mereka semua mencap stempel resmi dari kantor polisi. Pastikan tanggal lahir yang dikeluarkan oleh kantor polisi sesuai dengan tanggal lahir di KTP mereka. Saya akan meminta polisi untuk datang dan menjadi saksi." Berbicara tentang ini, Charlie menjabat tangannya. "Lupakan saja. Kalau menurut kamu ini tidak cukup, saya akan menelepon seorang teman untuk memanggil notaris dan menghubungi media TV. Minta mereka menghancurkan bersama. Kita bisa pergi ke jalan dan secara acak memilih orang di bawah bukti mereka. Kalau kamu bisa menebak usia semua orang dalam selisih 7 hari, dan ketika stasiun TV melaporkannya, popularitas kamu akan lebih tinggi lagi. Anda dapat mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok kita.
juga dapat mengajukan rekor dunia Guinness yang baru. Selesai berbicara, Charlie menatap Chadrick, berkata sambil tersenyum. Lihat, saya punya banyak cara. Ketika Chadrick mendengar ini, dia bagai disambar petir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa anak di depannya akan sangat lihai. Ini hampir menghalangi segalanya. Apalagi dia juga ingin mencari media. Diarinya seorang tokoh terkenal di Amerika. Jika dia kehilangan muka di depan media, mungkin kebijaksanaannya akan hancur. Bab 5318. Untuk sementara, Chadrick bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Charlie bertanya dengan suara dingin. Apa? Apakah kamu tidak berani? Bukankah kamu sangat kuat? Kamu sudah menyebut dirimu Master Surga. Dan kamu takut dengan masalah sepele seperti itu. Chadrick menjawab dengan wajah gelap. Nak, bagaimana mungkin aku? Chadrick, takut. Anthony bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Berbicara secara logistik, dia seharusnya menyerahkan Serene World Clinic ini kepada saya. Tapi sekarang dia bersembunyi seperti kura-kura, tidak berani keluar. Bukankah itu mengingkari bocah licik sepertimu yang melontarkan omongan kosong di sini? Terlebih lagi, saya sudah menang. Setelah keluar dari Serene World Clinic, mengapa saya harus bertaruh lagi? Apa yang kamu pertaruhkan denganku? Charlie berkata sambil tersenyum. Orang tua, salah satu dari kita ingin menyeimbangkan. Saya tidak peduli dengan kamu. Dan saya sudah merekam seluruh proses dengan kamera. Apakah kamu tidak berani mengambil tantangan? Tidak masalah. Saya akan memposting video ini secara online, terutama di jaringan luar negeri. Hanya Serene World Clinic. Investasinya hanya beberapa juta. Bagaimana saya memberikannya kepada kamu? Selama kamu tidak takut malu, dan tidak takut mengambil wijen biji dan kehilangan semangka, kamu bisa mengambil Serene World Clinic ini. Setelah itu, Charlie bertanya kepada Sila lagi. Sila, kamu sudah merekam seluruh proses. Sila mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, kembali ke Master Wade. Saya merekam semuanya. Saat dia berbicara, dia melepaskan tas kulit hitam yang disampirkan di tubuhnya. Dia membukanya dari dalam dan mengeluarkan beberapa kamera aksi. Ada 4 atau 5 lubang melingkar di sekujur tas itu untuk lensa action cam. Hanya saja lensa dan dompetnya berwarna hitam, dan perhatian Chadrick belum mengingatkan pada Sila. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Baru sekarang Chadrick menyadari bahwa anak ini telah membuat jebakan 3 untuk dirinya sendiri. Jika dia setuju untuk berkompetisi, maka tertariknya wanita ini pasti akan mengeluarkan dia. Dan jika dia tidak dapat menebak usia balita orang ini, secara tidak langsung akan membuktikan bahwa dirinya curang kemarin. Dia akan dihancurkan, lalu anak ini akan memutar dan mengunggah videonya di media sosial. Dia akan hancur. Poin utamanya adalah, dia tidak bisa membunuh orang dan membungkamnya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika dia benar-benar membunuh orang dan membungkamnya, dia akan segera dicari oleh seluruh dunia. Sama saja hancur. Baru saat itulah Chadrick menyadari betapa jahatnya niat anak ini. Jadi, dia berpikir dengan hati-hati dalam pikirannya. Jika saya tangguh dengan anak ini, saya tidak dapat melarikan diri dari akhir yang menghancurkan. Daripada melakukan ini, saya lebih baik berjabat tangan dengannya dan berdamai. Saya tidak punya kerugian lain. Memikirkan hal ini, Chadrick mengerutkannya, dan berkata dengan pura-pura murah hati, lupakan saja. Saya melihat kamu melakukan semua ini untuk membantu Anthony mempertahankan Serene World Clinic ini. Saya Master Houghton lebih murah hati hari ini. Saya kembalikan Serene World Clinic ini kepada Anthony. Aku tidak menginginkannya lagi. Setelah itu, dia mengelus janggutnya dengan satu tangan, lalu mengangkat gaun panjangnya dengan tangan di belakang punggung. Dia akan berjalan keluar dengan langkah arogan. Charlie tidak bisa membiarkan dia membodohinya. Dia berdiri di depannya dan berkata dengan sinis, jangan lari, Patua. Kamu sudah memanggil Dr. Simmons kemarin, yang telah mempengaruhi reputasinya di Aurus Hill. Sekarang kamu ingin menghindar. Bagaimana bisa ada barang semurah itu? Chadrick langsung panik dan bertanya kepadanya, lalu apa yang kamu inginkan? Pada saat ini,
Chadrick menyesal sudah mengincar Serene World Clinic milik Anthony. Bab 5319. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini akan menempatkannya dalam keadaan pasif. Jadi sekarang dia ingin mengangkat tangan dan menyerah. Pihak lain menolak untuk membiarkan dia pergi. Charlie memandang Chadrick saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar dari dokter Simmons, kamu bertaruh dengannya kemarin, dan taruhannya adalah kuali obat. Saya melihat tas kain di tubuhmu melotot. Mungkinkah?" Chadrick mundur selangkah ketakutan. Dia mencengkeram saku kainnya, dan berkata, "Kamu ingin kuali obatku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Hei, kamu salah untuk mengatakan itu. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah aku? Kalau kamu mengakuinya, kamu harus mengakuinya. Keluarkan taruhannya." "Apa baik-baik saja?" Chadrick sangat marah. Dia menahan amarahnya dan mengutuk. "Kamu bicara omong kosong di sini. Kapan saya kalah? Jelas saya menang kemarin, tapi hari ini aku bermurah hati. Lagi pula, kamu masih berpikir untuk meminta barang saya. Kamu sangat keterlaluan." Setelah selesai berbicara, pembuluh darah Chadrick meledak menjadi amarah, dan dia berteriak dengan marah, "Nak, air sumur tidak melanggar air sungai. Tetapi kamu terus agresif. Jangan salahkan saya yang kejam." Charlie mendengus dan berkata kepada pekerja lepas yang disewa oleh Sila, "Kalian tidak ada hubungannya di sini. Kalian bisa pergi." Mereka pikir menakutkan bahwa mereka berdua berperang satu sama lain. Mereka seperti mendapat amnesti ketika mereka mendengar ini. Mereka berlari keluar satu persatu. Setelah semua orang melarikan diri, Charlie berkata kepada Sila, "Sila, pergi dan tutup pintunya. Bajingan tua ini tidak akan bisa pergi jika dia tidak mengambil taruhannya hari ini." Chadrick sangat marah. Dia meninju meja konsultasi Anthony. Dia menghancurkan meja kayu solid berkeping-keping, lalu menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan marah, "Wah, saya pikir kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati." Dia awalnya berpikir bahwa jika dia menunjukkan kekuatan seorang master seni bela diri sedikit, anak ini akan sangat ketakutan sehingga dia akan berlutut dan bersujud dan membiarkannya pergi. Tapi dia tidak menyangka bahwa Charlie sama sekali tidak peduli dengan statusnya sebagai prajurit bintang 8. Sebaliknya, dia mencibir dengan jijik, "Saya tahu cara menulis kematian. Dan saya juga tahu cara mengeja kematian dalam bahasa Inggris. Bagaimana dengan kamu? Kalau kamu tidak mengambil taruhan, saya akan menemukan seorang teman yang berspesialisasi dalam kaligrafi tubuh manusia. Dia terbiasa menggunakan pisau untuk mengukir karakter Cina dan Inggris dari kata kematian di dahimu yang keriput." Master Houghton benar-benar frustrasi sampai mati oleh Charlie. Dia telah berada di dunia selama bertahun-tahun, dan dia dikagumi kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah berpikir ketika dia datang ke Aurus Hill, dia akan bertemu dengan seorang pemuda yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Dan pemuda ini ingin menggunakan pisau untuk mengukir kata-kata di dahinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, menatap Charlie, dan bertanya dengan dingin, "Nak, kamu sudah melihat kekuatanku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dan mengetuk 10 poni, dan hapus semua videonya. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kepalamu akan berakhir seperti meja itu." Charlie mencibir, "Orang tua, bukannya aku meremehkanmu. Hanya kemampuan kecil. Kamu masih ingin memukul kepalaku seperti itu." Master Houghton benar-benar kehilangan akal sehatnya kali ini. Dia mengatupkan giginya, menatap Charlie dengan mata merah. Dia meraung dengan suara dingin, "Nak, kamu benar-benar mencari kematian." Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya, dan kekuatan prajurit bintang 8 dinaikkan secara ekstrim olehnya. Bab 5320. Tinju prajurit bintang 8 sekuat truk berat yang terisi penuh. Ketika semua kekuatan yang melonjak terkonsentrasi pada kepalan tangan yang terdiri dari 4 jari, angin semacam ini bahkan lebih menakutkan. Jangankan Charlie yang dapat dengan jelas merasakan dampak kuat dari angin kencang. Bahkan Sila, yang berada 2 meter jauhnya, dapat dengan jelas merasakan gelombang yang mirip dengan badai yang menerpa wajahnya. Pada saat ini,
Hati Sila terasa seperti bola. Dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan berseru, "Tuan Wade, hati-hati." Anthony di dalam mendengar cucunya berteriak, dan dia tidak peduli dengan perintah Charlie untuk menunggu. Dia berlari keluar dengan gugup untuk melihat apa yang terjadi. Wajah Chadrick ganas, dan tinju kanannya memukul wajah Charlie dengan keras. Sebaliknya, Charlie tampak cuek saja. Dia hanya mengulurkan jari tengah di tangan kanannya, dan dengan mudah memblokir tinju Chadrick di depannya. Ekspresi Chadrick berubah dari membunuh dan ganas saat ini, secara bertahap menjadi bingung. Dia tak berdaya, panik, dan ngeri. Dia tidak percaya sama sekali. Dengan pukulan penuh, anak ini dapat dengan mudah melawan hanya dengan satu jari tengah. Dan gestur mengangkat jari tengah adalah bahasa tubuh universal. Melihat gestur ini sama dengan mendengar pihak lain berkata, "Persetan," atau "kamu idiot." Namun, terlepas dari ekspresinya yang selalu berubah, satu-satunya hal yang tidak dapat dia ubah kembali adalah kesombongan sebelumnya. Saat senyum Charlie menjadi lebih lucu, hatinya menjadi lebih takut. Saat ini, dia menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang kering dan sakit karena tegang. Kemudian, dia bergumam, "Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saya seorang prajurit bintang 8, seorang prajurit bintang 8. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan ketakutan. "Kamu, siapa kamu?" Charlie tersenyum. "Sebelumnya, banyak orang menanyakan pertanyaan ini. Saya biasanya menjawab, saya adalah seseorang yang tidak mampu mereka beli." Chadrick tanpa sadar bertanya, "Lalu, bagaimana dengan sekarang?" Charlie mencibir dengan jijik berkata, "Sekarang aku juga seseorang yang tidak mampu kamu sakiti. Apa kamu masih perlu bertanya?" Chadrick menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Charlie. Tapi pada saat ini, bahkan jika dia ditipu oleh Charlie, dia tidak merasa marah sama sekali, hanya ketakutan. Karena Chadrick sangat menyadari bahwa kekuatan Charlie tidak lagi berada di peringkat yang sama dengannya. Bahkan dia tidak berada di dunia yang sama. Orang dahulu mengatakan bahwa Agas dapat mengguncang pohon, yang dengan sempurna menafsirkan suasana hatinya saat ini. Chadrick mundur selangkah, seperti anak berusia 3 tahun yang melakukan kesalahan. Dia berkata dengan ketakutan, "Saya sudah menyinggung Tuan Wade karena saya tidak tahu. Saya harap Tuan Wade berbelas kasih." Charlie memandang Chadrick, dan berkata dengan tenang, "Ayo. Saya akan memberi kamu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lagi." Chadrick tertegun sejenak, lalu buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Wade, saya seperti semut di depanmu. Beraninya saya melakukan pelanggaran berikut dan menanyakan identitas." Charlie berkata sambil tersenyum, "Lihat, saat kamu tidak diberi kesempatan, kamu hanya berpura-pura menjadi kuat. Dan saat kamu diberi kesempatan, kamu menjadi pengecut. Tidak ada gunanya, Master Houghton." Chadrick gemetar ketakutan. Dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar panik, "Tuan Wade, tenanglah, aku benar-benar tidak berani lancang di depanmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.